tokoh yang terdapat dalam teks fiksi. Silahkan anak-anak untuk mencermati cerita yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu cerita rakyat Sungai Musi. Asal-usul Sungai Musi. Pada zaman dahulu, di suatu provinsi di Sumatera Selatan, yaitu di Palembang, hiduplah 3 saudara dalam satu daerah. Salah satunya bernama Samosi dan adik lakinya bernama Tommy dan adik perempuannya bernama Siti. Lalu, pada suatu ketika, Samosi dan adik laki-lakinya berkebun jagung bersama dan adik perempuannya di rumah untuk menunggu hasil dari kebun kakaknya tersebut. Namun, sayangnya pada suatu hari sungai di dekat permukiman mereka mengalami kekeringan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan selama kekeringan, Samosi dan adiknya pergi berburu di sungai, yaitu sungai desa seberang. Mereka terus menggayuh sampai ada pohon besar yang menghalau perahu mereka. Hingga Samosi dan adiknya mencoba membelah kayu tersebut. Namun hari semakin sore. Hari semakin sore, dan kita belum mendapatkan hasil buruan. Kalau lanjutkan memotong dahan pohon ini, aku akan masuk ke hutan. Samosi kemudian masuk ke dalam hutan untuk mencari binatang buruan. Tiba-tiba, Samosi melihat sebuah telur yang berwarna putih besar. Sampainya di rumah, adiknya pun berkata, "Telur ini terlalu besar, kakak. Apakah kakak tidak khawatir? Bahkan, kakak sendiri tidak mengetahui ini telur apa." Tidak usah khawatir, telur ini cukup untuk makan kita bertiga. Lebih baik kita tidak memakan telur ini, kakak. Tidak makan hari ini tidak apa-apa. Asalkan kita tidak memakan sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya. Ya sudah, jika kalian tidak ingin memakan telur ini, biar aku saja yang memakannya. Aku tidak peduli ini telur apa. Dengan wajah yang kesal pada adiknya, Samosi sendiri yang memakan telur tersebut. Setelah telur tersebut masak, Samosi memakannya sampai habis. Lalu, Samosi seluruh tubuhnya terdapat bercak-bercak merah, rasanya sakit dan gatal. Adik-adiknya pun datang membantu menggaruk tubuh Samosi tersebut. Bukannya menjadi sembuh, bercak-bercak tersebut bertambah menjadi sisik. Samosi akhirnya menyesal tidak menghiraukan perkataan adiknya. Lalu, adik laki-lakinya datang bersama warga. Mereka terkejut melihat tubuh Samosi telah dipenuhi dengan sisik. Hingga karena tubuhnya semakin membesar, Samosi pun dibawa ke halaman. Tubuhku terasa panas sekali. Tolong masukkan aku ke dalam sungai. Lalu adiknya dan para warga desa membantu mendorong tubuh Samosi masuk ke dalam sungai yang masih kekeringan tersebut. Namun, ketika masuk ke dalam sungai, tubuh Samosi pun berubah menjadi buaya. Samosi pun menangis sampai membanjiri sungai yang sedang kekeringan tersebut. Hingga sungai tersebut diberi nama Sungai Musi. Jadi anak-anak, dengan kisah asal-usul Sungai Musi tersebut, kita dapat memetik pelajaran bahwa tidak boleh mengambil dan memakan sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya, dan agar selalu mendengarkan nasihat orang lain. Setelah mendengar cerita asal-usul Sungai Musi tersebut, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ayo, siapa yang tahu siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita? Yang kedua, bagaimana watak tokoh Samosi tersebut?
Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, siapa yang berani tampil ke depan menceritakan ulang dengan singkat isi cerita tersebut. Baiklah, itu saja untuk pelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.